Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja, bisa komen di bawah. Kali ini akan membahas tentang kutarik semua asetku saat ditertawakan oleh mertua dan ipar ketika suamiku mempermalukanku dengan seperti kisah nyata. Hari yang menghancurkan harga diriku. Malam itu harusnya jadi momen hangat. Suamiku mengajakku makan malam di rumah mertua. Katanya hanya acara keluarga sederhana. Aku sebenarnya agak enggan, tapi kupikir tidak ada salahnya datang. Sejak menikah, aku memang berusaha membaur, meski seringkali merasa hanya jadi orang luar di tengah keluarga suamiku. Aku menyiapkan diri sebaik mungkin. Memakai baju yang sopan, menata rambut, bahkan membawa kue yang kubeli khusus untuk mereka. Setibanya di rumah mertua, aku berusaha tersenyum ramah, menyapa dengan penuh hormat. Namun, sambutan yang kudapat dingin. Mertua hanya melirik singkat, ipar-iparku bercakap satu sama lain tanpa menoleh. Aku tetap berusaha menenangkan hati. Saat makan malam dimulai, semua tampak normal sampai suamiku mulai bercerita. Awalnya ia berbicara tentang pekerjaannya, lalu tiba-tiba mengalihkan obrolan ke arahku. Dengan nada bercanda yang menusuk, ia mulai menceritakan kekuranganku. Ia menertawakan caraku memasak, menyindir soal penampilanku, bahkan menyebut aku tidak sebanding dengan dirinya. Meja makan yang tadinya tenang berubah jadi arena tawa. Mertua ikut menertawakan, ipar-iparku menambahkan komentar yang makin menyakitkan. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku merasa seperti diadili, seolah keberadaanku hanya bahan lelucon. Di dalam hati aku hancur. Bukankah seorang suami seharusnya melindungi istrinya? Bukankah keluarga seharusnya merangkul, bukan mempermalukan? Aku menggenggam erat ujung meja, berusaha tetap tenang, tapi luka itu terlalu dalam. Selesai makan malam, aku pamit dengan suara bergetar. Tidak ada seorang pun yang menahan atau sekadar menanyakan keadaanku. Di mobil, sepanjang perjalanan pulang, suamiku tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Baginya itu hanya candaan. Tapi bagiku, malam itu adalah malam yang merobek harga diriku. Aku tahu sejak saat itu, ada yang berubah dalam diriku. Bukan lagi sekadar rasa sakit hati, melainkan kesadaran bahwa aku harus memikirkan diriku sendiri. Jika suamiku bisa dengan ringan mempermalukan aku di depan keluarganya, maka aku tidak bisa lagi sepenuhnya mempercayakan hidupku padanya. Malam itu aku menangis sendirian. Bantal basah oleh air mata. Aku mulai berpikir kembali tentang semua yang telah kulakukan untuknya, tentang semua pengorbanan yang tidak pernah dihargai. Di tengah tangis, aku berbisik pada diriku sendiri. Mungkin inilah tanda bahwa aku harus bersiap untuk hal besar dalam hidupku. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Luka yang tak bisa ditutup senyum. Keesokan harinya aku bangun dengan mata bengkak. Aku berusaha tersenyum, mencoba menutupi sakit hatiku. Namun, setiap kali wajah suamiku muncul di depan mata, aku teringat bagaimana ia menertawakanku di hadapan keluarganya. Luka itu terlalu dalam untuk bisa kututup dengan senyum. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi hatiku berontak. Mengapa aku masih harus melayani seorang lelaki yang tega mempermalukan istrinya? Suamiku menikmati sarapannya sambil sibuk dengan ponselnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan. Setelah ia berangkat kerja, aku duduk sendirian di ruang tamu. Pikiranku melayang jauh. Aku teringat masa awal pernikahan. Saat itu,
Suamiku datang padaku dengan penuh cinta, dengan janji akan selalu melindungiku. Aku teringat bagaimana aku rela membantu perekonomiannya. Banyak hal yang sebenarnya berasal dari keringatku sendiri. Tabungan yang kupunya dari sebelum menikah, usaha kecil yang kubangun, bahkan sebagian aset yang kubeli atas namaku sendiri. Semua itu kubuka untuk mendukung suamiku. Aku ingin rumah tangga kami kokoh, aku ingin kami tumbuh bersama. Namun, semakin lama aku sadar, suamiku berubah. Ia terbiasa dengan segala kemudahan yang kuberikan. Ia merasa semua itu datang begitu saja, tanpa menghargai jerih payahku. Dan malam ketika ia mempermalukanku di hadapan keluarganya, aku sadar satu hal. Baginya, aku tidak lebih dari pelengkap. Air mataku kembali menetes. Tapi kali ini berbeda. Aku menangis bukan hanya karena sakit hati, melainkan juga karena sebuah kesadaran baru. Selama ini aku terlalu baik, terlalu sabar, terlalu mengalah. Aku menutupi luka dengan senyum, berharap semua akan berubah. Nyatanya, semakin aku diam, semakin mereka merendahkanku. Di lubuk hati, aku mulai merasa harus berubah. Aku tidak bisa terus menjadi korban. Aku punya sesuatu yang sebenarnya membuatku kuat. Sesuatu yang tidak mereka ketahui sepenuhnya. Aset yang kusimpan dengan rapat, tabungan, investasi, tanah, dan usaha yang tidak pernah kuceritakan secara rinci. Semua itu adalah hasil keringatku, hasil kerja keras yang kulakukan sebelum dan sesudah menikah. Aku tersadar, aset itu bukan hanya harta, melainkan juga pegangan untuk masa depanku. Jika aku terus berada dalam lingkaran ini, harga diriku akan semakin hancur. Tapi jika aku berani bertindak, mungkin aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Hari itu, aku menulis sebuah catatan kecil. Catatan tentang apa saja yang masih menjadi milikku. Aku menuliskan dengan teliti, mulai dari tabungan, sertifikat tanah, hingga usaha kecil yang masih berjalan di bawah namaku. Sambil menulis, aku merasakan semacam kekuatan baru mengalir dalam diriku. Aku tahu jalanku tidak akan mudah. Tapi luka yang kuterima sudah terlalu dalam. Luka yang tidak bisa lagi ditutup dengan senyum palsu. Luka ini justru menjadi pemicu keberanianku. Aku mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Rahasia aset yang tak pernah mereka tahu. Hari demi hari aku mencoba tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Namun di balik wajah yang tampak tenang, pikiranku bekerja keras. Aku mulai membuka kembali semua catatan yang pernah kusimpan. Catatan yang menyimpan rahasia hidupku. Sejak sebelum menikah, aku sudah terbiasa bekerja keras. Aku berasal dari keluarga sederhana yang mengajarkan pentingnya mandiri. Dari remaja aku sudah terbiasa berjualan kecil-kecilan, dari makanan hingga pakaian. Ketika sudah bekerja kantoran, aku tetap menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung. Aku tidak suka menghamburkan uang, karena aku tahu suatu hari aku pasti membutuhkannya. Tabungan itu kemudian berkembang. Aku membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota. Lalu aku membuka usaha sampingan berupa toko kecil yang menjual perlengkapan rumah tangga. Semuanya kurus pelan-pelan, sampai akhirnya aku memiliki cukup banyak aset atas namaku sendiri. Ketika menikah dengan suamiku, aku tidak pernah menyombongkan apa yang kupunya. Aku hanya ingin rumah tangga kami berjalan damai. Namun pada kenyataannya, suamiku mulai sering meminta bantuan finansial. Saat ia ingin membuka usaha kecil, aku yang menyuntikkan modal. Saat keluarganya butuh uang mendesak, aku yang diam-diam menutupi. Semua kulakukan tanpa banyak bicara,
karena aku percaya memberi akan membawa kebaikan. Namun setelah kejadian malam itu, ketika aku dipermalukan di hadapan mertua dan ipar, aku tersadar. Mereka tidak tahu dan tidak peduli dari mana semua uang itu berasal. Mereka bahkan tidak menghargai aku sedikit pun. Mereka menertawakan aku, seolah aku tidak punya nilai. Padahal tanpa aku, banyak hal dalam hidup mereka mungkin tidak akan berjalan semulus itu. Aku mulai membuka dokumen yang kusimpan di laci khusus. Sertifikat tanah, buku tabungan, dokumen kepemilikan usaha, semua kutata rapi. Rasanya seperti membuka kembali bagian dari diriku yang selama ini kusimpan. Aku tersenyum tipis. Inilah rahasiaku, kekuatanku yang tidak pernah mereka tahu. Aku mulai berpikir, jika selama ini aku rela berbagi untuk mereka, mengapa aku harus tetap diam saat mereka mempermalukan aku? Bukankah lebih baik aku menarik kembali kendali atas semua yang menjadi milikku? Di malam hari, aku mulai mencari informasi. Aku membaca tentang prosedur penarikan modal usaha, tentang bagaimana memindahkan rekening, tentang langkah hukum untuk melindungi aset pribadi. Aku juga menghubungi seorang teman lama yang bekerja di bidang hukum, hanya untuk memastikan semua jalanku sah secara hukum. Semakin banyak yang kutemukan, semakin aku yakin. Aku tidak boleh terus membiarkan suamiku dan keluarganya mempermainkan aku. Aku punya sesuatu yang bisa membuat mereka sadar siapa sebenarnya yang selama ini menopang mereka. Namun dalam hati, aku juga merasa bimbang. Aku masih seorang istri, aku masih memiliki rasa cinta. Tapi cinta yang terlalu sering dilukai akhirnya hanya menyisakan luka. Dan luka itu kini lebih besar dari rasa cinta yang tersisa. Aku menutup kembali semua dokumen dengan hati-hati, lalu kubisikkan pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, aku akan menggunakan semua ini. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan harga diriku. Keputusan besar di tengah air mata. Hari itu hujan turun deras. Aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Di luar, langit tampak muram, seolah ikut merasakan apa yang ada di dalam hatiku. Aku baru saja selesai berbicara dengan temanku yang paham soal hukum. Ia memberiku banyak penjelasan tentang langkah apa saja yang bisa kulakukan jika ingin menarik kembali asetku. Aku menutup telepon itu dengan tangan gemetar. Rasanya campur aduk. Ada rasa takut, tapi juga ada kekuatan baru. Seolah aku sedang berdiri di tepi jurang. Jika aku melangkah maju, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi jika aku mundur, aku akan terus hidup dalam luka yang sama. Aku menangis lama hari itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu keputusan yang akan kuambil tidak ringan. Aku bukan hanya sedang memikirkan tentang aset, tetapi juga tentang rumah tangga, tentang masa depan, tentang harga diriku sebagai seorang perempuan. Malamnya, suamiku pulang seperti biasa. Ia tidak menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Ia masih bersikap seolah semua baik-baik saja, masih bisa bercanda, masih bisa berbicara dengan nada tinggi jika aku terlambat menyiapkan makan malam. Aku menatap wajahnya lama. Wajah yang dulu kucintai, wajah yang dulu membuatku yakin memilih menikah dengannya. Kini wajah itu hanya mengingatkanku pada luka. Aku tidak bisa lagi berharap banyak darinya. Aku tahu, jika aku tidak bertindak, maka aku akan terus dipermalukan, terus dianggap tidak ada. Malam itu, setelah ia tidur, aku duduk di meja kerja. Kutuliskan rencana dengan rinci. Satu demi satu langkah yang harus kulakukan. Dari memindahkan rekening,
menutup akses pinjaman, hingga menarik modal dari usaha keluarga. Semuanya harus kuatur dengan hati-hati. Setiap kata yang kutulis terasa berat. Namun, di sisi lain, aku merasakan kekuatan baru. Aku merasa seperti sedang membangun kembali diriku yang dulu. Diriku yang mandiri, yang kuat, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Aku sadar, langkah ini akan mengejutkan banyak orang. Suamiku pasti marah, mertuaku pasti menuduhku macam-macam, ipar-iparku akan mencemooh. Tapi apa artinya semua itu jika dibandingkan dengan harga diriku yang selama ini diinjak-injak? Aku menghapus air mata, menutup buku catatanku, lalu menarik napas panjang. Keputusan sudah kuambil. Aku akan menarik kembali semua asetku. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa dipermalukan begitu saja. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya. Aku tidak tahu apakah aku akan tetap bertahan dalam pernikahan ini atau harus berjalan sendiri. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi diam. Aku tidak akan lagi menutupi luka dengan senyum. Aku memilih untuk melangkah, meski harus melawan badai. Benturan dengan suami. Hari itu aku mulai melangkah pada rencanaku. Aku mendatangi bank untuk meninjau kembali beberapa rekening yang selama ini kupakai. Pegawai bank mengenaliku dengan baik karena aku sering datang untuk urusan usaha. Semua berjalan lancar. Tidak ada satupun yang mencurigai apa yang sedang kulakukan. Namun langkah pertamaku ternyata tidak luput dari perhatian suamiku. Malam itu, ketika aku baru pulang, ia menatapku dengan wajah curiga. Suaranya terdengar tinggi saat bertanya kemana aku pergi. Aku hanya menjawab singkat bahwa aku sedang mengurus sesuatu. Ia terus mendesak, hingga akhirnya aku mengatakan yang sebenarnya, bahwa aku sedang menata kembali asetku. Wajahnya langsung berubah. Ia tertawa sinis, lalu mulai meninggikan suara. Menurutnya, semua yang kupunya sudah seharusnya menjadi miliknya juga. Ia merasa berhak atas segalanya hanya karena statusnya sebagai suami. Kata-katanya semakin tajam, seolah aku tidak berhak memiliki apapun tanpa izinnya. Aku menatap matanya dengan tenang. Untuk pertama kalinya aku berani melawan. Aku berkata bahwa apa yang kupunya adalah hasil kerja keras yang kulakukan jauh sebelum menikah dengannya. Aku menegaskan bahwa aku berhak menentukan sendiri apa yang akan kulakukan dengan semua itu. Benturan pun tidak bisa dihindari. Ia marah besar, menuduhku egois, menuduhku tidak menghargai pernikahan. Aku hanya diam mendengar teriakannya, tapi dalam hati aku merasa lebih kuat. Setiap kata kasar yang keluar dari mulutnya justru mengingatkanku bahwa aku sudah mengambil keputusan yang benar. Pertengkaran malam itu berlangsung lama. Ia membanting pintu kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku duduk dengan tubuh gemetar, tapi bukan karena takut. Tubuhku gemetar karena aku sadar aku baru saja berani menantang sesuatu yang selama ini kutakuti. Aku berani menentang suamiku, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketegasan. Di balik tangis yang akhirnya pecah malam itu, aku merasakan semacam kelegaan. Benturan itu memang menyakitkan, tetapi justru menguatkanku. Aku tahu ia tidak akan berhenti begitu saja, tapi aku juga tahu aku tidak lagi sama seperti dulu. Aku bukan lagi perempuan yang hanya bisa diam. Penarikan besar-besaran. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, aku mulai melaksanakan langkah berikutnya. Aku menghubungi pihak yang selama ini bekerja sama denganku dalam usaha kecil yang kubangun. Aku menjelaskan bahwa aku ingin menarik kembali modal dan menutup sebagian kerjasama. Mereka kaget,
tapi mereka mengerti. Aku juga mendatangi kantor notaris untuk mengurus surat-surat terkait tanah yang masih berada di bawah pengelolaan keluarga suamiku. Semua dokumen jelas atas namaku, jadi prosesnya tidak sulit. Hanya saja, setiap langkah terasa berat karena aku tahu ini akan mengguncang keluarga besar suamiku. Dan benar saja. Saat kabar itu sampai ke telinga mertua dan ipar-iparku, reaksi mereka keras. Mertuaku menelponku dengan suara marah, menuduh aku tidak tahu berterima kasih. Katanya, aku hanya mempermalukan keluarga mereka dengan tindakanku. Ipar-iparku menulis pesan panjang di grup keluarga, menyebut aku perempuan materialistis. Aku membaca semua itu dengan hati yang bergetar, tapi aku tetap tidak goyah. Aku tahu mereka marah bukan karena aku salah, melainkan karena mereka kehilangan kenyamanan yang selama ini mereka nikmati dariku. Suamiku pun semakin murka. Ia berusaha membujuk dengan nada manis, lalu beralih ke ancaman ketika aku tidak menggubris. Aku tetap diam, tetap melangkah. Satu demi satu aset berhasil kutarik kembali. Tabungan kembali penuh di tanganku, tanah kembali dalam kendaliku, usaha kembali berada di bawah aturanku. Hari itu aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Wajahku masih menyimpan lelah, tapi mataku terlihat lebih berani. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa diriku kembali utuh. Mertua dan ipar mungkin menertawakan aku di masa lalu. Suamiku mungkin menganggapku lemah dan bisa dipermainkan. Tapi kini aku berdiri dengan tegak, memegang kembali apa yang memang menjadi milikku. Aku tahu badai belum reda. Aku tahu akan ada serangan balik dari mereka. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka ambil lagi adalah keberanianku. Keberanian untuk memilih diriku sendiri, keberanian untuk tidak lagi dipermalukan, keberanian untuk melangkah keluar dari lingkaran yang merendahkan harga diriku. Aku menarik napas panjang. Langkahku sudah terlalu jauh untuk kembali. Penarikan besar-besaran ini bukan sekadar tentang harta, melainkan tentang siapa aku sebenarnya. Aku bukan perempuan yang lemah. Aku bukan perempuan yang bisa ditertawakan tanpa perlawanan. Hari itu aku tersenyum untuk diriku sendiri. Senyum yang lahir bukan dari kepura-puraan, tapi dari sebuah kemenangan kecil. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi aku sudah memulainya. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Kebebasan yang dibayar mahal. Setelah semua aset kembali dalam genggamanku, suasana rumah menjadi semakin tegang. Suamiku hampir setiap hari marah-marah, kadang diam dengan wajah masam, kadang mengeluarkan kata-kata yang menusuk. Aku tidak lagi terkejut. Semua itu sudah kuduga sejak awal aku mengambil keputusan besar ini. Namun di balik semua pertengkaran, aku mulai merasakan sesuatu yang baru. Aku merasakan kebebasan. Setiap malam aku bisa tidur dengan pikiran tenang karena aku tahu asetku aman. Aku tidak lagi merasa was-was jika suatu hari mereka akan menggunakannya tanpa sepengetahuanku. Kebebasan ini memang tidak murah. Aku membayarnya dengan kehancuran rumah tangga yang perlahan retak. Aku membayarnya dengan cibiran mertua dan ipar. Aku membayarnya dengan air mata setiap kali mengingat bagaimana cinta yang dulu kurawat kini berubah menjadi medan perang. Tetapi meski sakit, aku merasa langkahku benar. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang hanya menunggu belas kasih. Aku kembali menjadi diriku sendiri, perempuan yang kuat, perempuan yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Aku mulai menata hidupku perlahan. Aku mengurus kembali usahaku dengan lebih serius. Aku kembali berhubungan dengan teman-teman lama yang dulu sempat kutinggalkan karena sibuk mengurus rumah tangga.
Mereka menyambutku dengan hangat. Dari sana aku menemukan semangat baru. Malam-malam panjang yang dulu kuhabiskan dengan tangis kini mulai berubah. Aku masih sering menangis, tapi kini air mataku bukan hanya karena luka, melainkan juga karena rasa lega. Aku lega akhirnya bisa memilih diriku sendiri. Aku lega akhirnya bisa menghargai harga diriku, sesuatu yang selama ini kuabaikan. Aku tahu kebebasan ini mahal. Aku tahu aku kehilangan banyak hal. Tapi di balik semua itu, aku menemukan diriku kembali. Dan itu lebih berharga dari apapun. Saat mereka menyesali, aku tak lagi menoleh. Waktu terus berjalan. Suamiku mulai berubah sikap. Setelah marah dan mengancam tidak berhasil, ia mencoba kembali dengan nada lembut. Ia berkata menyesal, ia berkata hanya bercanda saat mempermalukan aku di depan keluarganya. Mertua dan ipar juga mulai mencoba mendekat, seolah tidak pernah menertawakan aku. Namun semua itu datang terlambat. Luka yang mereka torehkan terlalu dalam. Setiap kata manis terdengar hambar, setiap permintaan maaf terdengar palsu. Aku hanya menatap mereka dengan hati yang dingin. Bukan karena aku tidak punya hati, tetapi karena hatiku sudah terlalu sering dikhianati. Aku memilih untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Aku berjalan maju dengan kepala tegak. Aku mengurus asetku sendiri, aku membangun kembali usahaku, aku menjalani hidup dengan caraku. Aku tidak lagi terikat pada orang-orang yang hanya tahu merendahkan. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku menyesal? Jawabannya tidak. Aku tidak menyesal karena dari semua penderitaan, aku menemukan keberanian. Aku menemukan siapa aku sebenarnya. Aku menemukan bahwa harga diri lebih mahal dari cinta yang semu. Kini, setiap kali aku menatap diriku di cermin, aku melihat perempuan yang berbeda. Perempuan yang dulu selalu menutupi luka dengan senyum palsu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah perempuan yang kuat, yang berani, yang tahu apa artinya menjaga martabatnya. Mereka mungkin menyesal, mereka mungkin mencoba menarikku kembali. Tetapi aku tidak lagi menoleh. Aku sudah memilih jalanku. Jalan yang mungkin sepi, jalan yang mungkin penuh tantangan, tetapi jalan yang membuatku merdeka. Aku tersenyum kecil. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan harga diriku. Aku sudah belajar dengan cara yang paling pahit. Dan dari pelajaran itu, aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya.